Ya, Nala dan juga pemirsa, ini viral kembali di media sosial. Ada dokter muda atau mahasiswi untuk program studi anestesi Universitas Diponegoro yang berinisial A. Ini di Universitas Diponegoro Semarang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya dengan dugaan bunuh diri. Dan korban ini tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang pada hari Senin 12 Agustus yang lalu. Baik, nah kronologi tewasnya ARK ini berawal dari seorang saksi mata yang waktu itu mengungkap pada awalnya mencoba menghubungi korban begitu melalui pesan WhatsApp, tapi tidak ada respon. Akhirnya memutuskan untuk datang ke kos dari korban dan menemukan kecurigaan begitu. Namun ketika dibuka pintunya, teman korban ini menemui korban sudah meninggal dunia. Dan polisi juga menemukan alat suntik yang diduga digunakan ARL menyuntikkan obat pelemas atau otot dosis tinggi ke tubuhnya begitu. Pihak kepolisian menyatakan telah mendalami informasi dugaan perundungan yang menyebabkan ARL mengakhiri hidupnya. Ini ada berbagai temuan di TKP yang dikonfirmasi juga oleh pihak kepolisian bahwa menemukan catatan buku harian korban. Nah, di situ ARL ini menuliskan bagaimana ketika ia menempuh pendidikan PPDS dan kemudian sempat mengalami perundungan oleh seniornya seperti itu, Jasa. Ya, itu adalah salah satu yang diungkapkan begitu ya, beratnya beban perkuliahan sampai dengan adanya tekanan dari senior begitu di tempat program studinya. Nah, berbicara soal bagaimana respon dari pemerintah, Kementerian Kesehatan pun akhirnya ini juga menyatakan akan mencabut yang namanya STP atau STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP atau surat izin praktik terhadap mereka dokter senior yang terbukti melakukan praktik perundungan atau bullying yang berakibat pada kematian. Dan pernyataan ini tentunya untuk menanggapi pemirsa dugaan perundungan yang terjadi di program studi Universitas Diponegoro terhadap seorang peserta program pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Tapi sampai dengan saat ini walaupun kasusnya masih didalami dan diinvestigasi terkait dengan apa penyebab pasti bunuh diri, pihak dari Universitas Diponegoro dan juga pihak dari Rumah Sakit RSUD Karyadi ini juga belum memberikan statement. Bahkan kalau saya buka ini real time di Instagram dari RS Karyadi, ini tidak ada satupun update baik itu Insta Stories maupun juga dari feed di Instagram yang menyatakan terkait dengan kasus ini. Jadi memang tidak ada statement apa-apa yang diungkapkan baik dari Undip dan juga RS Karyadi. Nah, meskipun demikian kan walau tidak ada statement atau belum ada statementnya ini, sekali lagi pihak Kemenkes sudah mengirim surat ya berisi pemberhentian program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip ini. Dan pemberhentian sementara ini dilakukannya untuk menginvestigasi langkah-langkah dari pertanggungjawaban begitu ya, termasuk juga jajaran direksi Rumah Sakit Karyadi. Seharusnya dari pihak Rumah Sakit Karyadi sudah memberikan respon ya atas dengan hal ini begitu. Dan terkait peristiwa ini pihak kampus Undip pun membantah bahwa meninggalnya dokter ARL karena bullying, melainkan karena mahasiswa pendidikan spesialis itu mempunyai riwayat penyakit. Selanjutnya pihak universitas menyerahkan proses penyelidikan kepada pihak kepolisian. Ya, sementara pemirsa untuk jenazah dari korban ini sendiri telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Selasa lalu di pemakaman Panggung Tegal, dan keluarga serta warga tentunya mengenang AR ini sebagai sosok yang ramah dan juga kerap bersosialisasi. Selain itu AR juga merupakan dokter yang bekerja di RSUD Kardinah Tegal sejak tahun 2019. Nah, sebenarnya Naila dan juga pemirsa, ini bukan kali pertama kasus perundungan terjadi untuk mahasiswa kedokteran, tapi kita juga pernah beberapa kali berdialog bersama dengan Kementerian Kesehatan. Sebenarnya juga tingkat perundungan di mahasiswa kedokteran itu juga cukup tinggi di Indonesia, dan bahkan mereka ini sampai ada yang mengalami gejala depresi, baik itu gejala depresi tingkat rendah bahkan sampai dengan NTT. Ya, jadi terutama juga di kalangan PPDS untuk pendidikan dokter spesialis ini juga menarik perhatian dan juga atensi dari Kementerian Kesehatan, dan Kemenkes juga sudah mengeluarkan pernyataan akan menyelidiki kasus ini, menunggu hasilnya begitu dari pihak kepolisian, dan akan menindak tegas jika memang terbukti ada kasus perundungan di lingkungan PPDS. Nah, kita juga sudah memblast polling kepada Anda pemirsa. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menghentikan bullying di kalangan dokter muda? Ya, ada beberapa pilihan jawabannya. Yang pertama adalah penjarakan pelaku, yang memilih opsi ini cukup tinggi yaitu 43%.
Kemudian ada juga yang memilih opsi hukum juga kepala rumah sakit atau dekan FK tempat bully terjadi. Itu juga beda tipis 38%. Dan ada pula yang juga memilih opsi buka hotline korban bully. Ini yang memilih 19%. Oke, tapi mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan hotline korban bully karena memang sudah ada sebetulnya ya di pihak-pihak terkait yang menyediakan hotline untuk pengaduan terhadap bullying ini. Nah, apapun itu nanti kita akan tunggu hasil investigasi selanjutnya dari pihak kepolisian jika memang ditemukan perundungan dan menyebabkan AR mengalami bunuh diri atau tindakan bunuh diri. Karena ini berarti memang harus diusut tuntas ya sampai dengan ke akar-akarnya seperti apa tindakan tegas yang diberikan oleh pihak Kemenkes untuk memutus rantai bullying di kalangan kedokteran. Baik, tidak hanya dokter seniornya tapi juga bahkan pihak rumah sakit dan bahkan juga kampus yang nantinya harus juga diinvestigasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.